Bab 2. Rasa dimiliki. Salah satu bahan utama kebahagiaan menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki. Dan sebagai guru, ada beragam langkah yang dapat kita ambil untuk membudayakan suatu perasaan saling terhubung di kelas kita. Merekrut tim kesejahteraan. Rasa dimiliki, omong-omong, bukan hanya sesuatu yang dapat kita bagi dengan siswa-siswi kita. Ini juga merupakan sesuatu yang sebagai guru perlu kita alami bersama orang dewasa lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum mendalami 6 strategi lain dalam bab ini, yang fokus untuk memperkuat hubungan antara guru dan murid, saya ingin menegaskan pentingnya menumbuhkan komunitas orang dewasa. Sesuatu yang saya pelajari secara pribadi dalam masa-masa sulit saya. Dalam perjuangan saya untuk mengajar dengan baik, saya menemukan bahwa hubungan saya dengan orang lain sangat jauh dari kata ideal, termasuk hubungan saya dengan rekan kerja, teman, bahkan keluarga saya sendiri. Dengan kata lain, menjalin hubungan dengan mereka bukan menjadi prioritas saya. Saya sama sekali tidak meluangkan waktu untuk hal ini. Dan konsekuensinya, saya merasa terisolasi di pekerjaan saya. Setelah mengambil cuti, barulah saya paham betapa serius saya telah kehilangan hubungan dengan orang lain. Dan ketika saya mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk memulihkan hubungan, rasa dimiliki itu datang lagi. Di sekolah Helsinki, saya menyaksikan rekan-rekan saya memprioritaskan hubungan satu dengan lainnya melalui cara yang tidak pernah saya amati di banyak sekolah Amerika. Satu alasan utama atas fenomena ini mungkin adalah perbedaan jadwal mengajar. Dengan jumlah hari yang lebih sedikit dan lebih banyak istirahat dalam satu hari, guru-guru Finlandia memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu satu sama lainnya. Tetapi saya juga berpikir, ini ada hubungannya dengan sikap tertentu yang akan saya bahas lebih lanjut di bab 5, yang memandang kegiatan mengajar sebagai sebuah usaha kolaboratif. Saya telah mendengar beberapa pendidik Amerika menggambarkan mengajar sebagai sebuah pekerjaan yang membuat kita merasa sendirian. Dalam artian, guru-guru menghabiskan banyak waktu dengan murid-murid mereka, namun hanya sedikit waktu untuk rekan-rekan mereka. Saya pikir pernyataan ini sama sekali tidak menjelaskan secara akurat realitas sekolah Finlandia. Dalam pengalaman saya, guru-guru Finlandia menghabiskan banyak waktu bersama rekan-rekan mereka di sekolah. Berbagai trik mengajar, penyelesaian masalah, dan menjalin pertemanan. Jika kita berkomitmen untuk menyegarkan diri sesuai sekolah untuk setiap hari, dan jika kita menyadari bahwa rasa dimiliki berpengaruh positif terhadap kebahagiaan kita dalam pengajaran kita, masuk akal jika kita secara berkala menggunakan sebagian waktu luang untuk memelihara hubungan dengan rekan kerja lain. Bagi saya, di antaranya bisa dengan makan siang bersama rekan guru secara rutin, bukannya melewatkan waktu untuk mempersiapkan kelas, menelepon sahabat lama di malam hari, atau minum teh bersama istri
setelah anak-anak kami tertidur pulas. Dalam rangka memelihara hubungan dengan rekan kerja, saya merekomendasikan agar para guru mengadaptasi sesuatu yang diimplementasikan di seluruh Finlandia, termasuk sekolah Helsinki tempat saya mengajar. Bertemu dengan Student Welfare Team atau tim kesejahteraan siswa. Di Finlandia, seorang guru kelas berkumpul dengan para profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan guru pendidikan khusus. Siapa saja sejauh yang diperlukan untuk membahas kebutuhan individual di kelas mereka masing-masing. Sebelum pertemuan pertama dengan tim kesejahteraan sekolah, seorang teman guru Finlandia memuji praktik yang sangat kuat ini dengan mengatakan bahwa saya akan pulang dari pertemuan ini dengan perasaan bahwa saya bukanlah satu-satunya orang yang memiliki beban tanggung jawab atas murid-murid saya. Sebelum pertemuan ini, saya telah mengerjakan sebuah survei singkat yang berisi beberapa pertanyaan tentang kebutuhan akademik dan sosial dari murid-murid saya. Dan dalam pertemuan tersebut, saya mengembalikan kuesioner tersebut. Ketika teman-teman saya dengan tenang membaca daftar pertanyaan yang sudah saya isi, kepala sekolah saya menoleh ke arah saya dan bertanya, "Jadi, bagaimana kelas Anda sejauh ini?" Dulu beliau pernah menanyakan kondisi kelas saya. Namun kali ini, pertanyaan sederhana ini tampaknya mengandung sesuatu yang lebih bermakna. Itu masih di awal semester tahun ajaran baru. Dan di ruang itu, saya melihat diri saya dikerumuni berbagai profesional yang terkait dengan sekolah, yang siap mendengarkan dan menanggapi apa yang akan saya sampaikan. Kepala sekolah saya meminta saya untuk berbagi tanggung jawab dalam menangani kelas, sehingga kebutuhan siswa saya akan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Di akhir pertemuan, kami sepakat untuk melakukan beberapa tindakan. Saya meninggalkan pertemuan tersebut dengan perasaan yang sama persis seperti yang diperkirakan rekan kerja saya, bahwa saya tidak akan merasa sendirian sebagai seorang guru. Masih di hari yang sama, saya memeriksa surel sekolah saya, dan saya menemukan sebuah pesan dari guru lain yang menginformasikan tentang suatu kejadian yang terjadi di antara beberapa siswa saya. Berita tersebut membuat saya kecewa, namun saya sudah memiliki rencana. Pagi berikutnya di sekolah, saya mengetuk pintu kantor salah seorang pekerja sosial dan mencari saran dari permasalahan ini. Dia meluangkan waktunya, dan kami berdiskusi empat mata. Ide berbagai tanggung jawab yang lebih besar dengan rekan kerja mulai mengkristal dalam diri saya. Di Helsinki, saya berpikir untuk mulai memandang kelas saya dengan kacamata yang berbeda. Itu bukan hanya kelas saya, itu kelas kami. Bagi guru Amerika kebanyakan, saya pikir rasa kesepian tersebut menjadi sebuah tanda bahwa kami perlu terhubung lebih baik dengan profesional sekolah lainnya. Dan sementara sekolah-sekolah Finlandia memiliki tim kesejahteraan siswa yang bertemu secara rutin untuk mendukung kebutuhan ini, saya pikir guru manapun dapat mengadopsi praktek serupa.
Saya membayangkan bagaimana guru-guru dapat menghubungi tanpa terlalu banyak rasa sungkan. Kelompok kecil yang terdiri dari para profesional yang terpercaya dan meminta sebuah pertemuan singkat dengan mereka sekali atau 2 kali setahun untuk berdiskusi tentang kebutuhan akademik dan sosial emosional kelas mereka. Itu akan seperti cek medis. Dengan perspektif semacam ini, sejauh yang telah saya pelajari, hal ini akan sangat berharga, terutama di awal tahun pelajaran. Beberapa guru mungkin tertarik untuk merekrut anggota tim di luar sekolah mereka sendiri. Dan saya pikir ini akan berjalan dengan baik. Karena guru-guru akan membahas siswa-siswi mereka selama pertemuan tersebut, sambil menjaga hal-hal pribadi, dan itu sesuatu yang tetap dapat dihormati, selama anak-anak dibahas secara anonim. Jika Anda tertarik untuk memasukkan kegembiraan dalam pengajaran Anda, memupuk rasa dimiliki merupakan hal yang pokok. Dan asumsi saya adalah bahwa guru-guru tersebut yang memelihara hubungan yang kuat dengan rekan kerja lain akan lebih mudah melaksanakan 6 strategi berikut untuk menguatkan rasa dimiliki di dalam kelas, yaitu mengenal setiap anak, bermain dengan mereka, merayakan keberhasilan mereka, mengejar impian kelas, menghapus perisakan atau bullying, dan berkawan.